Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana bantuan bulan ini udah cair Bu? Belum Bu. Bantuannya udah cair, maksudnya apa sudah ditarik, sudah diambil uangnya? Udah keluar Bu ya. Ibu kan udah saya kabarin kemarin sama ketua KPM. Iya, saya baru pulang dari Jawa Bu. Jauh Ibu, jauh kali Bu. Hati-hati loh Bu, sekarang lagi Covid. Solusi. Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu tentang ada yang ingat Bu tentang pembahasan kita di minggu lalu? Tentang perlindungan anak. Iya. Bermain sama anak ya. Itu di pembahasan kita yang minggu lalunya lagi Bu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan sesi tentang jenis kekerasan dan perlakuan salah. Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada yang tahu kekerasan itu apa? Ibu Teza mungkin Bu? Pukul anak gitu Bu ya? Pukul anak. Kalau Ibu Tina Bu? Iya, pukul anak, menjepit anak Bu ya. Menjepit anak itu termasuk contohnya. Kalau Ibu Desi Bu? Kekerasan Bu. Kekerasan itu bukan tindakan yang berpengaruh buruk pada anak. Iya, benar sekali. Jawaban Ibu semuanya benar sekali. Mari kita berikan apresiasi. Jadi kekerasan itu adalah sesuatu hal tindakan perbuatan yang salah yang bisa mengakibatkan sakit pada anggota badan, baik itu fisik ataupun psikis. Ini ada contoh-contohnya Bu. Jenis kekerasan dan perbuatan yang salah. Misalkan itu fisik. Fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat sakit. Misalkan seperti yang dikatakan sama Ibu Tina tadi ya, mencubit. Nah, itu termasuk ke fisik. Ketika kita mencubit anak, yang sakit itu nggak cuma di tangannya aja Bu, tapi di hatinya. Dia akan membekas mengingatnya, ibu saya suka mencubit. Dan ketika kita melakukan tindakan mencubit itu bisa mempengaruhi ke psikologis anak, ya. Kemudian ke psikis. Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma. Contohnya seperti apa Ibu? Tadi di antara ibu-ibu ada yang menyebutkan contohnya. Ada yang ingat? Berteriak, membentak seperti yang Bu Desi katakan tadi. Kemudian yang ketiga, seksual. Apa di antara kita ada yang mempunyai kasus seperti ini? Mungkin tindakan tetangga kita atau apa? Kalau ada sudah dilaporkan ya Bu ya, karena itu dilaporkan ke mana Bu? Dilaporkan ke pihak wajib. Bisa jadi pertama ke PSI kalau kita, kemudian langsung ditindaklanjuti ke polsek. Ya Bu ya. Itu jangan didiami karena itu bisa membahayakan bagi anaknya. Kadang kan bukan ada anak-anak yang kadang nggak bilang ke orang tuanya, tapi mana Bu? Itu harus dilakukan pendekatan lebih Bu. Dan ibu harus bisa melihat ciri-ciri dampak kekerasan pada anak. Misalkan kalau anak-anak sudah mengalami yang namanya kekerasan seksual, dia akan menyendiri. Kemudian ketika misalkan dia mengalami kekerasan oleh orang laki, ketika dia bertemu dengan orang laki yang lain, dia akan menjerit, ketakutan, dia akan trauma. Ataupun mungkin bisa jadi kalau memang kekerasannya sudah parah, maaf kata, maksudnya itu seperti memasukkan sesuatu ke organ intinya. Ketika dia kencing, dia akan merasa kesakitan, dia akan berteriak. Atau mungkin sekarang lebih, kalau di daerah kita kemarin ini ada kasus sodomi. Kalau sodomi itu dari rongga belakang. Ketika dia buang air besar ataupun dia buang air kecil, dia akan merasa kesakitan. Baik Ibu, ini saya akan membagikan contoh gambar ya Bu. Ini maaf sebelumnya, ini saya pegang aja. Ini saya akan minta tolong Ibu-ibu untuk mengklarifikasikan perbuatan baik ataupun buruk. Begitu ya. Ini ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Cuma bagaimana ini ya? Kalau data di sini aja ya. Ini yang baik, ini yang buruk. Baik, untuk Ibu Teza Bu, menurut Ibu seperti
seperti gambar ini perbuatan baik kah atau buruk untuk anak? Buruk, Bu. Bisa ditaruh kemari, Bu. Kemudian untuk Ibu Tina, bisa langsung ke depan, Bu. Oh ya, iya. Kemudian untuk Ibu Desi, Bu. Ini terbang itu, Bu. Kemudian Ibu Tenza, Bu. Semua ya. Nggak ada baik. Ibu Desi, Bu. Oh, Ibu Tenza lagi, Bu. Ibu Tina. Bu, ini baik. Ibu Tina, Bu. Dan ini terakhir kali untuk Ibu Desi. Ibu ini sakit. Bu, sakit. Mencubit dia. Baik, sekarang dari gambar-gambar yang sudah kisah-kisahkan, kita akan balik ya. Ini yang dari contoh perbuatan baik. Apakah semuanya termasuk baik? Dari cerita ini baik atau buruk, Bu? Baik. Apa isi daripada gambar ini, Bu? Yang bisa ditangkap? Dia bercerita sama ayahnya. Dan ayahnya juga merespon, memberikan tanggapan terhadap anaknya. Kemudian yang ini, Bu, Itu baik. baik. Apa ini, Bu? Dia kayak bercerita sama ibunya. Cerita pasti hal yang baik. Ada Korea sih. Yang ini, Bu, Itu bermain bersama keluarga, Bu. orang tua ya. Kemudian yang ini, Dia pandai mengeluarkan pendapat, berani. Dia berani. ketika dia berbicara di depan kelas, ibu gurunya tidak langsung ketika mungkin ada pembahasannya yang salah kurang tepat, tapi tidak langsung dijatuhkan pendapatnya oleh ibu gurunya, tapi diberikan apresiasi sehingga si anak bisa menimbulkan semangatnya lagi. Jika ada memang pembahasan yang salah, itu akan dikoreksi bersama-sama. Ya, kemudian kalau yang ini, Bu, buruk, Bu. Kenapa buruk, Bu? Ibunya sibuk sendiri ya, anaknya nggak mendengarkan Ya, anak. anaknya bicara tapi ibunya tidak mendengarkan dengan anak. Kalau ini, Bu, Bapaknya suruh belajar, nggak mau. ketika anaknya sedang masa-masa yang bermain, tapi orang tuanya memaksa dia untuk belajar. Dengan suara Itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Yang ini, Bu, Ibu ikut. Oh, baik kok. ini ibunya mau ke arisan. Oh ya. Anaknya mau ikut, tapi banyak kasih ibunya kesel. Itu baik atau tidak? Tidak. Jangan ikut dia, Ibu ya. Yang ini, Tapi kamu kok dia bermain bola, kemudian dia menyumbangkan gol ke gawangnya, dan dia diberikan apresiasi oleh orang tuanya, temannya, dan guru olahraganya. bagus, Bu. Kali ini Bagus, Bu. Dia menyambut bapaknya pulang kerja. Itu juga bagus. Bagus, Bu. Bermain bersama di rumah. Ibu, bagus, Bu, bermain bersama keluarga. Nah ini, apa pernah kita terapkan di rumah? Alhamdulillah saya nggak pernah ya. Tidak pernah, dan jangan sampai pernah ya, karena ini bisa membawakan efek yang tidak baik untuk anak. Ya, Bu. Tapi banyak kayak gitu bukan ya orang tua sekarang ya. Ini biasa terjadi ketika kita mempunyai anak lebih daripada satu. Bukan tidak dibolehkan kita punya anak lebih daripada satu, cuma kan ada baiknya ketika kita mempunyai anak lebih daripada satu, sebaiknya itu kita harus bisa membagikan kasih sayang yang baik. Mungkin itu juga program pemerintah mengatakan 2 anak lebih baik, karena jika anaknya sudah banyak, otomatis perhatian orang tua sudah susah untuk dibagikan sama-sama dengan anak lain. Bisa jadi ketika si ibu punya anak bayi, seperti Bu Desi ya, Bu ya, sekarang kan sedang hamil, kemudian kan ada adik, ada abangnya yang SD, kemudian ada yang adiknya yang TK, ya. Nah, itu bahaya Ibu seperti itu. Bisa jadi
sanggup untuk melerai mereka. Jadi bisa jadi mungkin ibu akan memarahi si abangnya dengan alasan abang udah besar, kenapa nggak bantu mama jaga adik, sedangkan si abangnya dia lagi mengerjakan tugas rumah, mengerjakan PR. Ibu sedang hamil muda, ibu tidak sanggup menjaga si anak yang balita dan ibu tidak bisa menemani si abangnya sedang mengerjakan PR. Jadi ya. Tapi kalau memang, tapi bukan berarti saya biasanya saya sama bapaknya Bu kerja bareng sama. Subhanallah. Alhamdulillah bapaknya juga mau. Alhamdulillah. Kita berikan apresiasi untuk Bu Desi. Baik ibu-ibu, sebelum kita menutupi sesi hari ini, ada pertanyaan Bu? Bu, ada pertanyaan Bu? Bu, itu kan saya juga pernah jepit anak itu. Kalau bandel gimana Bu? Saya kadang ibutin aja juga. Kadang-kadang kelepasan lah. Kalau bisa Bu, jangan menggunakan kekerasan. Jadi jangan bentak, jangan dicubit, tapi diberikan penjelasan pada adik ataupun abah, jangan seperti itu tidak baik, ya. Kemudian Bu, sebelum kita menutup sesi ini, saya ada satu tontonan untuk kita ikuti. Yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan keseharian itu, menjelaskan pada anak ketika ada bentuk kekerasan seksual di lingkungannya, karena kan sekarang kekerasan seksual itu yang amat sangat besar terjadi di lingkungan orang terdekat. Jadi dengan tontonan berikut ini kita bisa menjelaskan kepada anak bentuk-bentuk ataupun sentuhan-sentuhan yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh orang terdekat itu ya. Iya betul, itu lanjut itu terus. Kok bunyi ini nih? Kenapa? Mati lampu, mati listrik, mati minyak, ini salah satu. Ini tadi lampu apa sih? Memang bunyi. Hah? Memang bunyi. Iya. Astaga. Speakernya oi. Kan yang terekam dong. Tadi opang aja begini. Bapak, ketahuan dokter. Memang ibu. Berapa? Coba enggak? Berdiri, kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Oke Ibu, terima kasih. Kami ada masih. Ini habis bersih. Baik Ibu, dari tontonan kita barusan menjelaskan bahwa ada sentuhan yang boleh dan ada sentuhan yang tidak boleh bagi anak. Dan ini pulang dari sini Ibu sudah bisa menceritakan pada anak, nah ini loh sentuhan yang baik yang boleh kamu dapatkan dari teman-teman, misalkan sentuhan pegangan tangan. Tapi kalau sudah berbentuk sentuhan, ada orang-orang yang mencoba memegang area-area yang terlarang seperti area vital dan dada, pantat, itu jangan ya Bu ya, karena itu jalan menuju ke kekerasan seksual pada anak. Ya Bu ya, sudah mengerti semua hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Lebih dan kurang
saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di sesi pembahasan berikutnya ya Bu ya. Ya, Bu.